Thanks, ketemu lagi dengan Suhaimi di sini dan kita sekarang dalam acara weekly update di Miju Game and Tech. Jadi di weekly update di minggu ini kita akan membicarakan gitu ya soal berita-berita terbaru di industri game. Langsung saja kita mulai weekly update minggu ini. Let's go. Kita pertama, kita sedikit mengulik gitu yang memberitakan mengenai Valve, Lord Gaben Newell. Jadi di minggu lalu Valve mengeluarkan suatu pengumuman yang mencengangkan gitu ya, dan ini membuahkan pro dan kontra, yaitu adalah mengenai turnamen Dota 2 Major musim dingin di cancel. Jadi minggu lalu Valve selaku developer serta penyelenggara turnamen e-sport Dota 2 mengumumkan bahwasannya turnamen Major untuk DBC musim ini itu ditiadakan, mengingat mengenai adanya kasus baru corona yaitu Omicron. Dengan pengumumannya yang dilakukan oleh Valve ini, banyak organisasi e-sport hingga pro player mengamuk dan marah-marah akan keputusan yang diambil oleh Valve ini. Dikarenakan mereka gitu ya, bayangkan mereka sudah menjalani fase Liga di PC musim dingin ini. Mereka pun sudah bermain untuk merebutkan posisi lolos ke grup stage major musim dingin ini. Tapi dengan adanya pengumuman dari Valve, mimpi mereka tiba-tiba sirna gitu aja, gitu, hilang gitu. Beberapa hari setelah pengumuman tersebut, Valve mengeluarkan surat permintaan maaf dan masih mendesukan perihal kelanjutan turnamen Major musim dingin ini. Jadi masih memang banyak pro kontra gitu ya, karena memang komunitasnya Dota 2 ini sangat sangat besar sekali seperti itu. Nah, berita berikutnya masih tentang Lord Gaben gitu ya, itu mengenai perkembangan Steam Deck. Jadi perkembangan Steam Deck terus meningkat. Salah satu platform yang ditunggu-tunggu ini akan rilis bulan depan, kemungkinan bulan Februari, tapi tanggalnya kapan belum dipastikan gitu ya. Dan akhir-akhir ini Valve telah mengeluarkan list-list game yang bisa dimainkan di Steam Deck. Nah, rata-rata hampir setengah game yang ada di library Steam itu bisa dimainkan semua. Untuk saat ini yang benar-benar tidak support adalah game VR saja dan Persona 4 Golden. Tapi tidak perlu khawatir karena Valve terus melakukan perbaikan-perbaikan sebelum dirilis nanti. Dan berikut ini sedikit mungkin ya saya kasih list game-game yang bisa dimainkan Steam Deck secara mulus, yaitu adalah Dark Souls 2, Dark Souls 3, Death Stranding, Dishonored, Scarlet Nexus, dan Sekiro Die Twice, dan masih banyak lainnya. Itu tadi hanya beberapa contoh saja. Nah, mengenai Steam Deck nih, kita langsung meloncat ke game yang rilis di tahun 2022 ini dan beberapa gosip-gosipnya. Minggu lalu, God of War telah dirilis di PC. God of War yang sebelumnya eksklusif di PlayStation. Nah, ketika perilisannya di PC, itu ternyata God of War memecahkan rekor menjadi salah satu game yang paling dimainkan di PC setelah rilis beberapa hari. Tercatat 75.000 orang memainkan God of War di PC di waktu yang sama setelah hari peluncuran. Dan ini sekaligus menyingkirkan rekor Horizon Zero Dawn ketika rilis di PC. Nah, berita berikutnya mengenai rumors Hogwarts Legacy. Jadi Hogwarts Legacy beberapa hari yang lalu ya, mungkin minggu lalu itu, ya masih minggu ini, itu ada rumor bahwasannya Hogwarts Legacy akan diundur lagi perilisannya, itu di 2023. Nah, ternyata ini semua terbantahkan karena pihak Warner Bros. Merilis statement di official Harry Potter websitenya, yaitu yang mengatakan bahwasanya Hogwarts Legacy akan tetap rilis di tahun 2022 ini, ya meskipun memang belum ada tanggal resminya. Mereka janji tanggal resmi dirilis akan diumumkan jika game ini sudah benar-benar siap. Nah,
Berikutnya adalah mengenai Fortnite nih. Fortnite kedatangan skin Spider-Man No Way Home. Ada yang sorry, bukan Fortnite ya. Dan kita lanjut ke PUBG Mobile. Jadi di PUBG Mobile itu sekarang kedatangan skin Spider-Man No Way Home. Jadi sudah ada trailernya mengenai Spider-Man No Way Home. Jadi buat teman-teman yang masih bermain PUBG Mobile, langsung aja diklaim gitu atau dibeli skin Spider-Man No Way Home ini, karena memang masih anget gitu ya mengenai hype-nya Spider-Man No Way Home, tidak bisa dipungkiri seperti itu. Nah, selanjutnya kita beralih ke berita yang agak berat dan sekaligus berita mencengangkan minggu-minggu ini, yang ini mengenai industri game. Jadi di industri game sendiri sekarang awal tahun tidak ada petir, tidak ada apa, tiba-tiba Microsoft mengakuisisi Blizzard, Activision Blizzard senilai 68,7 billion US dollar. Billion ya, billion, bukan million, billion loh. Dan ini sudah resmi ya, karena Phil Spencer selaku CEO Microsoft sudah mengkonfirmasi hal tersebut. Jadi Microsoft nantinya akan mengambil alih ownership dari game-game franchise terbesar Blizzard seperti Call of Duty, Warcraft, Diablo, Overwatch, dan lain sebagainya. Nah, menyusul dengan berita mengenai Microsoft mengambil alih Activision Blizzard, diprediksi ini sebenarnya sudah beritanya sudah lama ya, berita mengenai ada permasalahan di internalnya Activision Blizzard. Jadi tahun kemarin itu ada masalah mengenai sexual harassment dan lain sebagainya yang dilakukan oleh petinggi-petinggi Activision Blizzard. Nah, dengan adanya akuisisi dari Microsoft ini, kita sebagai istilahnya pecinta gitu, pecinta Activision Blizzard mendengar kabar baik juga, karena katanya setelah diambil Microsoft, CEO Bobby Kotick yang banyak masalahnya itu akan pergi di tahun 2023. Ya ayolah ya, kalau saya jadi Microsoft pun juga akan membersihkan orang-orang yang memang istilahnya mengotori loh tahun kemarin, yang mengotori nama Activision Blizzard kayak gitu. Nah, akuisisi Microsoft ini juga menimbulkan banyak pertanyaan akan masa depan game-game Activision yang Blizzard yang sudah ada di PlayStation, contohnya yang sudah beberapa ada di PlayStation dan ada juga yang malah eksklusif di PlayStation. Namun Microsoft sudah mengkonfirmasi bahwasanya game-game Activision Blizzard yang sudah dirilis ataupun eksklusif di PlayStation akan tetap dimainkan dan tidak dihapus di PlayStation Store seperti itu. Tapi nggak tahu ya ke depannya, karena kalau melihat sebelumnya akuisisi Microsoft terhadap Bethesda yang tahun lalu itu ada perubahan terjadi ke game selanjutnya. Jadi memang di game-game sebelumnya tetap ada di PlayStation, tapi di game selanjutnya itu sama Microsoft dieksklusifkan buat Xbox dan PC. Ya wajar, karena memang Microsoft fokusnya di Xbox Game Pass dan di game-game PC. Bisa jadi nanti game-game Activision Blizzard itu juga akan seperti itu. Nah, selain itu dari segi bisnisnya pun, pembelian saham Activision yang dilakukan oleh Microsoft atau Xbox ini tentunya juga berefek ke sahamnya Sony. Itu sehari setelah berita Microsoft mengakuisisi Activision Blizzard, saham Sony turun terjun bebas gitu ya. Piung, hingga total 20 billion US dollar atau sekitar 30% dari value mereka sebelumnya. Dan ini merupakan juga ya lumayan gitu ya kerugian yang didapat oleh Sony secara tidak langsung seperti itu. Nah, respon Sony sendiri terhadap akuisisi Microsoft ini, Sony merespon mengenai berita akuisisi ini, Sony lebih merespon mengenai masa depan game-game franchise Activision Blizzard yang telah rilis di Sony PlayStation. Yang sebelumnya saya sampaikan tadi. Sony berharap game-game franchise ternama dari perusahaan Activision Blizzard tetap bisa dimainkan di multi-platform, seperti contohnya di PlayStation. Banyak beberapa pengamat memprediksi memang untuk saat ini game-game Activision Blizzard akan tetap multi-platform hingga di PlayStation, tapi sepertinya tidak lama lagi mereka akan segera eksklusif di Xbox atau PC, seperti saya bilang tadi. Jadi untuk Sony harus bersiap-siap mungkin ya jika terjadi sesuatu dengan game-game Activision Blizzard kedepannya yang ada di platform
PlayStation. Nah, berita terakhir mungkin sekaligus penutup buat weekly update kali ini adalah, ini beritanya agak konyol sebenarnya. Ada hubungannya sama game juga, ada hubungannya sama game. Tapi mungkin teman-teman juga udah tahu. Jadi kita tutup dengan berita yang mencengangkan sekaligus membuat bertanya-tanya gitu, sekaligus membuat tertawa-tawa kayak gitu. Yaitu adalah ini mungkin yang paling ditunggu, yaitu mengenai berita video istilahnya gini ya, video mood gitu ya. Jadi ada artis yang membuat istilahnya 3D model dari Tifa Lockhart. Jadi salah satu karakter dari Final Fantasy itu dijadikan video porn gitu ya, dan itu sama salah satu hacker di Italia itu dimunculkan di acara Zoom meeting para senat Italia kayak gitu. Jadi ketika bayangkan aja ketika Zoom meeting senat nih ya, para dewan pemerintahan di Italia, tiba-tiba ada video video tiba-tiba ada video porn gitu, dan itu Tifa Lockhart yang dimana memang udah cantik banget seperti itu. Jadi ya pilihannya ada dua nih, pilihannya ada dua, lanjut meeting atau lanjut melihat video itu sambil meeting kayak gitu. Itu aja udah, gak ada pilihan lagi. Nah, untuk linknya kalian bisa cari itu, terbanyak sekali di Twitter linknya seperti itu. Nah, mungkin itu saja weekly update minggu ini. Jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan cara like, share, dan subscribe, karena dukungan sekecil apapun kalian akan sangat berarti untuk perkembangan channel kami. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. See you, sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye bye.